Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah hari suami pergi. Pagi itu aku bangun jam 5 lewat, seperti biasa. Langit masih gelap, tapi aku sudah terbiasa. Dapur kecil kami di ujung gang sempit itu terasa dingin. Aku nyalakan kompor, rebus air untuk kopi Andi. Dia suka kopi hitam tanpa gula, katanya biar tetap fokus di kantor. Aku taruh 2 sendok teh bubuk kopi, aduk pelan supaya tidak berisik. Dika masih tidur di kamar sebelah, napasnya terdengar pelan dari balik pintu kayu tipis. Aku goreng telur ceplok, 2 biji. 1 untuk Andi, 1 untuk Dika. Aku sendiri biasanya cuma makan nasi sisa semalam dengan kecap. Andi bilang aku harus hemat, katanya tabungan kita lagi tipis. Aku percaya saja. Sudah 7 tahun menikah, aku tahu Andi orang yang bertanggung jawab. Dia pegawai bank, gajinya lumayan. Kami bisa sekolahkan Dika di SD swasta dekat rumah, meski harus nyicil SPP tiap bulan. Aku dengar suara pintu kamar terbuka. Andi keluar, rambut masih acak-acakan. Dia pakai kemeja biru tua yang aku setrika semalam. "Pagi, sayang," katanya sambil cium pipiku. Aroma sabun colek masih menempel di lehernya. Aku tersenyum. "Kopi udah siap, Mas." Dia duduk di meja makan kecil kami. Meja kayu jati bekas orang tuaku, sudah agak goyang kakinya. Aku taruh telur dan nasi di depannya. Tapi matanya tidak ke piring. Dia menatap tas hitam besar di sudut ruang tamu. Tas yang biasanya dia pakai kalau dinas ke cabang lain. Tapi hari ini Jumat, bukan hari dinas. "Mas mau kemana?" tanyaku pelan, sambil menuang kopi ke cangkirnya. Andi diam sebentar, lalu dia tarik napas panjang. "Aku harus ke kantor dulu, Rin, ada rapat mendadak." Aku angguk, tapi hatiku kok tidak tenang. Tas itu penuh, bukan cuma laptop dan map seperti biasa. Aku lihat ujung baju dalamnya keluar dari resleting yang setengah terbuka. Baju kaos oblong hitam yang dia suka pakai kalau santai. Baju yang biasanya dia pakai di rumah, bukan ke kantor. Dika keluar dari kamar, mengucek mata. "Pagi, Pak," katanya sambil peluk kaki Andi. Andi angkat Dika, cium keningnya. "Papa ke kantor dulu ya, Nak. Nanti pulang bawa es krim." Dika ceria. Aku juga tersenyum. Mungkin aku salah lihat. Mungkin tas itu memang untuk dinas. Andi kan sering bawa pakaian ganti kalau harus lembur. Tapi saat Andi berdiri, dia tidak langsung ambil tas kerja kecilnya. Dia malah tarik tas hitam besar itu. Resletingnya dibuka, ditutup lagi. Lalu dia taruh tas itu di dekat pintu. Aku berdiri di dapur, tangan masih pegang spatula. "Mas, kok bawa tas besar?" Andi menoleh. Matanya tidak seperti biasa. Tidak ada senyum. "Rin, duduk dulu." Aku letakkan spatula. Kaki terasa lelet. Aku duduk di kursi sebelahnya. Dika masih berdiri di dekat pintu kamar, bingung. Andi taruh sesuatu di atas meja. Amplop putih. Namaku tertulis di depannya, tulisan tangan Andi. Aku kenal tulisannya. Huruf R-nya selalu agak miring ke kiri. "Baca ini nanti, kalau aku udah pergi," katanya pelan. Aku buka amplop itu. Tangan gemetar. Di dalamnya ada kertas lipat 4. Aku buka. "Rin, maaf. Aku pergi. Aku tidak sanggup lagi. Aku lelah. Aku sudah lama tidak bahagia. Ada orang lain. Namanya Lisa. Dia hamil. Aku pilih dia. Jangan cari aku. Aku matikan HP. Tabungan aku ambil semua. Maaf, Andi." Aku baca sekali, 2 kali, 3 kali. Kata-katanya seperti pisau. Tajam, menusuk. Tapi aku tidak merasakan sakit. Hanya kosong. Dada seperti ada lubang besar. "Mas, ini bercanda ya?" Suaraku kecil, hampir hilang. Andi tidak jawab. Dia berdiri, ambil tas hitam itu. Dia buka pintu depan. Langit sudah mulai terang. Burung-burung mulai berkicau. "Papa kemana?" tanya Dika. Suaranya mulai panik. Andi menoleh ke Dika. Matanya merah. Tapi dia cuma geleng pelan. Lalu dia keluar. Pintu ditutup pelan.
Bunyinya seperti palu di kepalaku. Aku masih duduk. Surat itu masih di tangan. Aku baca lagi. Aku lelah. Ada orang lain. Dia hamil. Jangan cari aku. Aku berdiri. Lari ke pintu. Buka lebar. Jalanan masih sepi. Andi sudah jauh. Tas hitamnya bergoyang di pundaknya. Aku teriak. Mas, Mas balik. Ini bohong kan? Tapi dia tidak menoleh. Langkahnya cepat. Lalu belok di ujung gang. Hilang. Aku kembali ke dalam. Dika menangis. Papa kemana? Bu? Papa marah ya? Aku peluk Dika. Tubuhnya kecil, gemetar. Papa dinas luar kota. Nak, lama. Nanti pulang. Dika angguk. Tapi matanya penuh air. Aku bawa dia ke kamar, ganti baju seragam. Tangan aku gemetar. Seragam Dika kusut, aku lupa setrika. Aku tarik laci, cari seragam cadangan. Kosong. Semua dijemur. Aku antar Dika ke sekolah. Jalan kaki. Sepanjang jalan Dika diam. Aku juga. Pikiranku penuh. Andi beneran pergi? Dia ambil semua tabungan? Berapa yang tersisa? Aku lupa cek ATM kemarin. Sampai di gerbang sekolah, Dika peluk aku erat. Bu, Papa pulang malam ya? Aku angguk. Iya, Nak. Aku pulang. Rumah sepi. Meja makan masih berantakan. Piring Andi kosong, kopinya dingin. Aku buka dompet. Uang kecil tinggal 3.000. Cukup buat beli beras 5 kilo. Aku ke ban. Antre panjang. Giliran aku, teller bilang, saldo Anda 0, Bu. Aku pulang. Duduk di lantai ruang tamu. Surat Andi aku baca lagi. Aku telpon nomornya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aku buka lemari. Baju Andi tinggal separuh. Kemeja kerja masih ada, tapi kaos dalam, celana jeans, semuanya hilang. Aku buka laci meja rias. Kotak perhiasan kosong. Gelang emas pemberian ibuku, kalung kawin, semuanya raib. Malam tiba. Dika pulang, aku jemput. Dia tanya lagi, Papa belum pulang? Aku jawab, belum, Nak, makan dulu ya. Kami makan diam-diam. Nasi dingin, telur sisa pagi. Dika cuma makan setengah piring. Lalu dia ke kamar, tidur tanpa minta cerita. Aku ke kamar mandi. Kunci pintu. Aku buka keran air. Dingin. Aku duduk di lantai ubin. Air mengalir. Aku menangis. Tanpa suara. Bahuku berguncang. Air mata bercampur air keran. Aku takut Dika dengar. Aku ingat wajah Andi pagi tadi. Senyumnya. Ciumannya. Kata, sayang. Semua bohong? 7 tahun. Rumah ini, Dika. Semua aku bangun sendiri. Andi cuma datang, makan, tidur, pergi. Aku yang cuci baju, masak, antar jemput Dika, bayar listrik, bayar sekolah. Aku yang selalu bilang, gak apa-apa, Mas capek. Sekarang dia pergi, bawa semua, tinggal aku dan Dika. Dan surat dingin itu. Aku matikan keran. Wajahku di cermin bengkak. Mata merah. Aku hapus air mata. Keluar dari kamar mandi. Dika tidur, peluk boneka beruang pemberian Andi ulang tahun lalu. Aku duduk di sampingnya. Pegang tangannya. Kecil. Hangat. Aku berbisik, Ibu janji, Nak, kita akan baik-baik saja. Tapi di dalam dada, aku hancur. Kosong. Seperti rumah ini, hanya ada aku, Dika, dan bayangan Andi yang pergi membawa semua yang aku punya. Hari pertama tanpa Andi terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku bangun jam 5, tapi kompor tetap mati. Tidak ada kopi hitam yang harus direbus. Tidak ada suara Andi di kamar mandi. Hanya Dika yang masih meringkuk di kasur. Selimutnya terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Aku menatap pintu kamar kami. Sekarang hanya kamar aku. Kasur sebelah kosong. Bantalnya masih berbentuk kepala Andi. Aku tidak berani menyentuhnya. Dika bangun sendiri. Matanya bengkak. Bu,
Papa belum pulang. Aku tersenyum paksa. Belum, Nak, makan dulu ya. Dia angguk, tapi tidak bertanya lagi. Aku tahu dia bohong kalau bilang tidak apa-apa. Pagi itu aku ke pasar. Dompetku hanya berisi 3.000 rupiah. Aku beli beras 5 kilo, bawang, dan telur 2 butir. Penjual sayur bertanya, "Andi mana? Rin? Kok sendirian?" Aku jawab, "Lagi dinas." Suaraku datar. Aku takut kalau bicara panjang, air mataku jatuh di depan orang. Pulang ke rumah, aku buka laci meja. Ada buku tabungan. Saldo terakhir, 12.450.000 rupiah. Tapi kemarin teller bilang 0. Aku cek ATM dekat warung. Benar. 0. Andi ambil semua. Aku berdiri di depan mesin itu, tangan gemetar. Orang di belakangku menggerutu, "Cepat dong, Bu." Aku minggir. Dunia seperti berputar. Siang hari, Dika pulang sekolah. Tasnya berat. Aku lihat buku catatan di mejanya. Bayar SPP bulan ini 350.000 rupiah. Aku buka laci, cari perhiasan. Kotak kosong. Aku ingat gelang emas ibuku. Aku jual ke toko emas di ujung jalan. Dapat 1.800.000 rupiah. Cukup untuk SPP 2 bulan dan beras sebulan. Aku pulang, tangan kosong, hati lebih kosong. Malam pertama, aku tidak masak. Kami makan roti tawar dengan selai kacang sisa. Dika cuma makan 1 lembar. "Bu, aku kenyang." Aku tahu dia bohong. Aku peluk dia, "Besok ibu masak enak ya." Dia angguk, tapi matanya kosong. Malam kedua, aku mulai kerja. Aku buka mesin jahit tua peninggalan ibu. Aku pernah jadi penjahit sebelum nikah. Sekarang aku harus kembali. Aku hubungi Bu RT, minta order seragam sekolah. Dia kasih 5 potong. Bayaran 25.000 rupiah per potong. Aku terima. Tangan aku lecet karena jarum. Aku jahit sampai jam 2 pagi. Dika tidur di samping mesin, kepalanya di pangkuanku. Aku takut dia bangun, jadi aku jahit pelan-pelan. Hari ketiga, Dika mulai pendiam. Dia tidak lagi minta main bola di halaman. Dia duduk di teras, menatap jalan. Aku tanya, "Mau cerita apa, Nak?" Dia geleng. Malam itu dia tidur tanpa minta cerita. Aku duduk di sampingnya, pegang tangannya. Dingin. Aku tarik selimut sampai dada. Aku menangis tanpa suara. Bahuku berguncang. Aku takut dia bangun. Hari kelima, listrik mati. Tagihan belum dibayar. Aku cari lilin, tinggal 1 batang. Aku nyalakan di meja makan. Cahayanya kuning, redup. Dika duduk di depanku, wajahnya terang benderang. "Bu, Papa lupa bayar listrik ya?" Aku angguk. "Iya, Nak, besok ibu bayar." Aku bohong. Uang dari jahit belum cair. Malam itu aku ke kamar mandi. Aku buka keran, air dingin. Aku duduk di lantai. Aku menangis lagi, tapi kali ini aku berhenti. Aku sudah tidak punya air mata. Hanya sesak. Dada seperti ditindih batu. Aku lihat cermin. Wajahku pucat. Mata bengkak. Rambut kusut. Aku benci wajah ini. Aku benci rumah ini. Aku benci hidup ini. Hari ke-7, tetangga mulai bergunjing. Bu RT datang, bawa nasi bungkus. "Rin, Andi kemana? Kok lama?" Aku jawab, "Dinas, Bu." Dia mengangguk, tapi matanya penuh curiga. Malam itu, aku dengar bisik-bisik di depan rumah. Katanya suaminya kabur sama perempuan. Kasihan Rina, sendirian sama anak. Aku tutup pintu. Aku pura-pura kuat. Tapi di dalam, aku hancur. Aku mulai benci cermin. Setiap pagi aku hindari. Aku takut lihat wajahku. Wajah yang dulu Andi bilang cantik. Wajah yang dulu dia cium setiap pagi. Sekarang wajah itu seperti orang lain. Kosong. Pucat. Seperti mayat berjalan. Aku berhenti menangis. Bukan karena kuat, tapi karena sudah tidak ada air mata. Hanya sesak. Setiap malam, aku duduk di teras. Menatap jalan.
mengharap Andi muncul. Tapi tidak pernah. Hanya anjing liar yang lewat. Aku pegang ponsel. Nomor Andi masih tersimpan. Aku tekan panggil. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aku matikan. Aku hapus nomornya. Tapi hapus dari hati? Tidak bisa. Dika mulai sakit. Demam. Aku bawa ke puskesmas. Dokter bilang, kurang gizi, Bu. Anaknya kurus. Aku angguk. Aku tahu. Aku cuma bisa kasih nasi dan telur. Susu habis. Buah tidak ada. Aku pulang, bawa obat demam. Dika tidur, wajahnya panas. Aku kompres dengan air dingin. Aku berbisik, maaf, Nak, Ibu gagal. Malam itu aku jahit lagi. Tangan berdarah. Jarum menusuk jari. Aku tidak peduli. Aku harus selesaikan seragam. Aku harus bayar listrik. Aku harus beli susu. Aku harus hidup. Tapi untuk apa? Untuk siapa? Andi pergi. Bawa semua. Tinggal aku dan Dika. Dan luka yang tidak pernah sembuh. Aku duduk di lantai. Mesin jahit berhenti. Jam 3 pagi. Rumah sepi. Hanya suara jangkrik. Aku pegang foto pernikahan kami. Aku dan Andi tersenyum. Dika belum lahir. Aku robek foto itu. Pelan-pelan. Tangan gemetar. Potongan-potongan jatuh ke lantai. Aku menangis lagi. Tapi kali ini tanpa suara. Hanya air mata. Hanya sesak. Hanya kosong. Aku berdiri. Buka pintu belakang. Angin malam dingin. Aku lihat langit. Bintang-bintang kecil. Aku berbisik, Tuhan, kenapa aku? Apa salahku? Tidak ada jawaban. Hanya angin. Hanya sepi. Aku kembali ke dalam. Dika masih demam. Aku ganti kompres. Aku pegang tangannya. Ibu janji, Nak, kita akan baik-baik saja. Tapi di dalam, aku tahu. Aku bohong. Aku tidak tahu caranya. Aku tidak tahu kapan ini berakhir. Aku hanya tahu satu hal, aku harus hidup. Untuk Dika. Meski hati ini sudah mati. Pagi itu hujan deras. Air turun seperti dituang dari langit, membasahi atap seng rumah kami sampai berbunyi deng-deng-deng. Aku bangun lebih lambat dari biasanya. Dika masih demam ringan, jadi aku biarkan dia tidur. Aku buka pintu depan, ingin jemur pakaian dalam, meski hujan, setidaknya angin kencang bisa mengeringkan sedikit. Tapi begitu pintu terbuka, aku membeku. Ada pria asing berdiri di depan pagar. Basah kuyup. Baju kaosnya menempel di badan, memperlihatkan tulang pipi yang menonjol dan bahu kurus tapi tegap. Rambutnya hitam legam, meneteskan air ke wajah. Dia tidak pakai alas kaki. Kakinya penuh lumpur. Di tangannya, tas kain lusuh yang sudah bolong di beberapa tempat. Dia menatapku. Mata hitam, dalam, tapi tidak menakutkan. Malah kosong. Seperti cermin. Aku mundur selangkah. Mau apa? Tanyaku, suara agak keras karena takut. Dia tidak jawab. Hanya mengangkat tangan kanan, menunjuk perutnya. Lalu membuat isyarat, jari telunjuk dan jempol membentuk lingkaran, tangan kanan ke mulut. Makan, dia lapar. Aku menatapnya lama. Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Aku ingat Dika. Ingat dompet kosong. Ingat nasi sisa semalam. Tapi aku juga ingat ibuku pernah bilang, kalau kamu kasih makan orang lapar, Tuhan balas berkali-kali lipat. Aku masuk, ambil nasi bungkus dari kulkas. Dingin. Aku tambah telur rebus 1 butir. Aku bungkus dengan daun pisang bekas. Aku keluar lagi. Dia masih di tempat yang sama. Tidak bergerak. Hujan membasahi wajahnya, tapi dia tidak mengelap. Aku sodorkan bungkusan itu. Ambil. Makan. Dia mengangguk dalam-dalam. Kedua tangannya menerima bungkusan itu seperti menerima harta. Dia membungkuk, hampir 90 derajat. Lalu dia duduk di trotoar depan pagar, di bawah atap tetangga yang menjorok. Dia buka bungkusan, makan pelan-pelan. Tidak rakus. Setiap suap seperti dihitung. Aku menatap dari balik pintu. Ada sesuatu di gerakannya.
lembut, terhormat. Hujan reda. Dia selesai makan. Dia berdiri, membungkuk lagi, lalu pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Aku tutup pintu. Hati kok bergetar. Bukan takut, tapi aneh. Besok paginya, hujan kembali. Aku buka pintu, dia ada lagi. Di tempat yang sama. Kali ini dia bawa sesuatu. Daun pisang besar, di dalamnya ikan bakar. Masih hangat. Bau asap kayu menyeruak. Dia sodorkan padaku. Aku bingung. Ini buat apa? Tanyaku. Dia tidak jawab. Hanya menunjuk ikan, lalu menunjuk aku. Lalu menunjuk perutnya sendiri. Balas budi. Aku terima. Ikan mujair utuh, dibakar dengan bumbu sederhana. Aku bawa ke dalam. Dika bangun, hidungnya langsung mencium. Bu, bau ikan bakar. Aku buka daun pisang. Ikan itu masih mengepul. Kulitnya garing, dagingnya putih. Aku bagi 2. 1 untuk Dika, 1 untukku. Kami makan dengan nasi sisa. Dika lahap. Enak banget. Bu, dari mana? Aku diam. Dari orang baik. Siang itu, dia datang lagi. Kali ini tidak hujan. Dia berdiri di depan pagar, memegang sapu lidi tua. Dia menunjuk halaman rumahku yang penuh daun kering. Aku angguk. Dia mulai menyapu. Gerakannya cepat, rapi. Tidak ada suara. Hanya sapu yang bergesekan dengan tanah. Aku keluar. Kamu siapa? Namamu apa? Dia berhenti. Dari saku celananya, dia keluarkan kertas kecil dan pensil pendek. Dia tulis, Budi. Bisu sejak kecil, hurufnya besar-besar, tapi rapi. Aku baca. Budi, kamu tinggal di mana? Dia tulis lagi, tidak punya rumah. Tidur di bawah jembatan. Aku menelan ludah. Kamu lapar lagi? Dia geleng. Lalu menunjuk sapu, lalu halaman. Boleh bantu? Aku angguk. Dia lanjut menyapu. Dika keluar, menonton dari teras. Bu, paman siapa? Paman Budi. Dia baik. Budi selesai menyapu. Halaman bersih. Dia angkat semua daun ke plastik bekas. Lalu dia membungkuk. Mau pergi. Aku panggil, Budi, tunggu. Aku masuk, ambil nasi bungkus lagi. Kali ini aku tambah tempe goreng. Aku kasih. Dia terima, membungkuk dalam. Tapi kali ini dia tidak langsung pergi. Dia tulis di kertas, boleh datang lagi. Aku ragu. Tapi matanya penuh harap. Aku angguk. Boleh. Tapi jangan ganggu tetangga. Dia tersenyum. Pertama kali aku lihat senyumnya. Gigi depannya agak miring, tapi senyum itu hangat. Seperti sinar matahari di tengah hujan. Malam itu, Dika tanya lagi, Paman Budi datang besok ya, Bu? Aku angguk. Iya, Nak. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras. Hujan kembali turun. Aku bayangkan Budi tidur di bawah jembatan. Basah, lapar, sendirian. Aku ingat Andi. Dia pergi dengan tas penuh, uang penuh, perempuan lain. Budi datang dengan tangan kosong, tapi membawa ikan bakar. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu pada diriku sendiri yang masih merasa dunia ini kejam, padahal ada orang yang lebih menderita, tapi masih bisa tersenyum. Pagi berikutnya, Budi datang lagi. Kali ini dia bawa kayu kecil dan pisau lipat. Dia duduk di teras, mengukir sesuatu. Aku intip dari jendela. Dia buatkan mainan untuk Dika, mobil-mobilan dari kayu, roda dari tutup botol. Dika keluar, matanya berbinar. Paman, buat aku ya. Budi angguk. Dia kasih mainan itu. Dika lari ke halaman, main dengan mobil kayu itu. Tertawa. Suara tawa Dika, sudah lama aku tidak dengar. Aku keluar. Budi, kamu bisa bantu perbaiki atap bocor? Dia angguk. Dia naik ke atap dengan tangga bambu tetangga. Dia perbaiki genting yang lepas. Tangan kasar, tapi gerakan lembut. Tidak ada keluhan. Tidak ada suara.
Hanya kerja. Sore hari, tetangga mulai bergunjing. Bu RT datang. Rin, kok kasih tempat orang asing? Nanti maling. Aku jawab, dia baik, Bu. Dia bantu-bantu. Bu RT menggeleng. Hati-hati. Orang bisu gitu, siapa tahu niatnya. Aku diam. Tapi di dalam hati, aku tahu. Budi lebih jujur daripada orang yang bisa bicara manis, tapi menusuk dari belakang. Malam itu, Budi pergi. Tapi sebelum pergi, dia tulis di kertas, "Terima kasih. Saya datang lagi." Aku simpan kertas itu di laci. Di samping surat Andi yang sudah aku robek. Aku lihat wajah Budi di pikiran. Matanya, senyumnya, tangan kasarnya yang bisa bikin mainan. Aku tersenyum kecil. Pertama kali dalam 2 minggu. Hujan berhenti. Langit cerah. Bintang-bintang keluar. Aku duduk di teras, pegang kertas Budi. Aku berbisik, "Datanglah lagi, Budi. Rumah ini terlalu sepi tanpa suara." Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang lambat berjalan. Budi datang setiap pagi, tepat saat ayam tetangga mulai berkokok. Dia tidak pernah mengetuk pintu. Hanya berdiri di depan pagar, menunggu aku membuka. Aku mulai terbiasa. Bahkan sebelum membuka mata, aku sudah tahu dia ada di sana. Karena sepatu kets lusuhnya selalu meninggalkan jejak lumpur kecil di trotoar. Pagi itu aku buka pintu, Budi sudah bawa ember dan sabut kelapa. Dia menunjuk atap seng yang masih bocor di sudut dapur. Aku angguk. Dia naik tangga, memperbaiki dengan paku dan potongan seng bekas. Gerakannya pasti, seperti orang yang sudah biasa bekerja dengan tangan. Aku berdiri di bawah, memegang tangga supaya tidak goyah. Dari dekat, aku lihat bekas luka bakar di lengannya, panjang, berwarna putih. Aku ingin tanya, tapi ingat dia bisu. Aku cuma diam. Selesai, dia turun. Keringat menetes di dagunya. Aku kasih gelas air putih. Dia minum pelan, lalu tulis di kertas kecil yang selalu ada di saku celananya. "Terima kasih." Atap sudah baik, hurufnya besar, tapi rapi. Aku simpan kertas itu di laci, bersama kertas-kertas lain yang mulai menumpuk. Dika keluar dari kamar, masih pakai piyama. "Paman Budi," serunya, lari peluk kaki Budi. Budi tersenyum, angkat Dika tinggi-tinggi. Dika tertawa keras. Suara itu, seperti musik yang sudah lama hilang dari rumah ini. "Budi, kamu tidur di mana semalam?" tanyaku. Dia tulis, "Di bawah jembatan." Hujan sedikit. Aku menelan ludah. Malam tadi hujan deras. Aku bayangkan Budi meringkuk di bawah jembatan, basah, dingin. Aku lihat tas kainnya, sudah bolong besar di samping. "Kamu boleh tidur di teras belakang," kataku pelan. Ada tikar dan selimut bekas. Budi menatapku lama. Matanya berbinar. Dia angguk dalam-dalam, lalu membungkuk. Aku kasih tikar gulung dan selimut tebal yang sudah lama tidak dipakai. Dia bawa ke teras belakang, gelar di sudut dekat pohon mangga. Dia duduk, lalu tulis, "Boleh bantu tiap hari? Saya tak punya rumah." Aku angguk. "Boleh, tapi jangan ganggu tetangga." Dia tersenyum. Senyum yang bikin hati aku hangat. Siang itu, Budi bantu angkat jemuran. Aku cuci baju di ember besar. Tangan aku sudah lecet karena sabun colek. Budi ambil jemuran satu persatu, jepit di tali dengan rapi. Dia tidak pernah salah jepit. Bahkan kaos dalam Dika yang kecil-kecil dia jepit dengan hati-hati. Aku lihat dari dapur, dada kok bergetar. Andi dulu cuma bilang, "Jemur sendiri, Rin." Aku capek. Sore hari, Dika ajak Budi main congklak. Budi duduk di lantai, kaki disilang. Dika kasih biji kerang, Budi kasih batu kecil dari kantongnya. Mereka main berjam-jam. Dika menang, Budi pura-pura kesal, muka cemberut, tapi matanya ketawa. Dika tertawa ngakak. Aku berdiri di pintu, menatap mereka. Ada sesuatu di dada aku yang lama tidak kurasakan. Hangat. Malam pertama Budi tidur di teras, aku tidak bisa tidur. Aku buka jendela kamar, intip. Dia meringkuk di tikar, selimut menutup sampai kepala. Hujan mulai turun lagi. Aku takut dia kedinginan.
Aku ambil payung besar, keluar pelan-pelan. Aku pasang payung di atas tikarnya, pakai batu bata supaya tidak jatuh. Aku kembali ke kamar, hati kok lega. Pagi berikutnya, Budi bangun lebih dulu. Dia sudah nyapu halaman, nyiram tanaman tomat di pot. Dia kasih aku kertas. Payung terima kasih. Saya tidur nyenyak. Aku tersenyum. Sama-sama. Hari-hari berlalu. Budi jadi bagian dari rumah. Dia perbaiki kursi goyang yang patah, bikin rak kayu kecil untuk mesin jahitku. Dia antar pesanan jahitan ke tetangga pakai sepeda butut yang dia temukan di pinggir jalan. Dia tidak pernah minta upah. Hanya makan malam bersama kami. Nasi, telur, sayur kol sisa. Satu malam, aku cerita pada Budi. Aku duduk di teras, dia di tikar. Dika sudah tidur. Aku ambil kertas dan pensil. Aku tulis, suamiku pergi. Ambil semua uang. Tinggal aku dan Dika. Budi baca. Matanya tidak berkedip. Lalu dia tulis, maaf. Kamu kuat. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena ada orang yang dengar, meski tanpa suara. Aku tulis lagi, aku takut masa depan. Bagaimana bayar sekolah Dika? Budi baca. Lalu dia pegang tanganku. Tangan kasar, tapi hangat. Dia tulis, saya bantu. Selama saya ada. Aku peluk dia. Tanpa sadar. Kepalaku di dadanya. Dia diam, tapi tangannya pelan-pelan memeluk pundakku. Aku menangis di sana. Budi tidak bicara. Tapi pelukannya bicara banyak. Aku merasa aman. Pertama kali dalam 1 bulan. Malam itu, tetangga mulai bicara lagi. Bu RT datang. Rin, kok pria itu tidur di teras? Bahaya. Aku jawab, dia baik, Bu. Dia bantu aku. Bu RT menggeleng. Hati-hati. Nanti orang bilang macam-macam. Aku diam. Tapi di dalam hati, aku tahu. Orang bilang apa, aku tidak peduli. Budi lebih jujur daripada Andi yang bisa bicara manis tapi pergi tanpa pamit. Hari terakhir di bab ini, Budi bikin layang-layang untuk Dika. Dari koran bekas dan bambu. Dia ajari Dika terbangkan di lapangan dekat rumah. Dika lari, layang-layang naik tinggi. Budi berdiri di belakang, pegang benang. Dika teriak, Paman, lihat, tinggi. Budi tersenyum lebar. Aku berdiri di pinggir, menatap mereka. Matahari sore kuning. Angin sepoi. Dika tertawa. Budi tersenyum. Aku tersenyum. Kecil, tapi nyata. Malam itu, kami makan malam bersama. Nasi, ikan bakar pemberian Budi, sayur bayam. Dika cerita tentang layang-layang. Budi angguk-angguk. Aku lihat wajah Budi. Ada bekas luka di pipinya. Aku ingin tanya. Tapi aku cuma tulis, kamu senang di sini. Budi baca. Lalu dia tulis, ya, rumah pertama setelah lama. Aku menangis lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Aku pegang tangan Budi. Dika peluk kami berdua. Paman tinggal di sini selamanya ya. Budi angguk. Aku angguk. Rumah ini mulai berisi lagi. Meski tanpa suara, tapi penuh kehangatan. Pagi itu matahari terbit lebih cerah dari biasanya. Cahaya kuning menyelusup lewat celah-celah jendela kayu, menyapu lantai yang sudah Budi sapu 2 kali seminggu. Aku bangun dengan perasaan ringan, pertama kali dalam 2 bulan. Dika sudah duduk di teras, menunggu Budi seperti biasa. Tapi Budi belum datang. Jam menunjukkan pukul 7 lewat. Biasanya dia sudah ada sejak 6. Aku buka pintu depan. Kosong. Hanya jejak sepatu kets lusuh yang masih basah embun. Aku masuk lagi, cuci piring sarapan. Dikatanya, Paman Budi kemana? Bu? Aku jawab, mungkin ada urusan, Nak. Tapi hati aku gelisah. Budi tidak pernah telat, tidak pernah absen. Jam 10, pintu pagar berderit. Budi masuk, langkahnya pincang. Kaki kirinya berdarah, dibalut kain kotor. Wajahnya pucat. Tas kainnya robek lebih besar. Aku lari keluar. Budi, apa yang terjadi? Dia tersenyum paksa. Lalu duduk di teras, buka sepatunya. Luka dalam, goresan panjang, mungkin kena paku.
Aku ambil kotak P3K, bersihkan dengan air hangat. Dia meringis, tapi tidak bersuara. Hanya menahan napas. Aku balut dengan kain bersih. Dika berdiri di belakang, matanya berkaca. Paman sakit, Bu? Budi geleng pelan. Lalu dia ambil kertas dari saku. Tulisannya gemetar, jatuh di jembatan. Lecen. Maaf loh. Aku menatap luka itu. Dalam. Perlu jahitan. Tapi uangku pas-pasan. Aku buka dompet. Hanya Rp75.000. Cukup buat beras dan telur. Aku menangis dalam hati. Budi pegang tanganku. Dia tulis lagi, jangan sedih. Saya kuat. Siang itu aku bawa Budi ke puskesmas. Dokter bilang, luka dalam, Bu. Harus dijahit. Biaya Rp150.000. Aku pucat. Budi lihat wajahku, lalu geleng ke dokter. Dia berdiri, mau pergi. Aku tarik tangannya. Tunggu. Aku buka tas jahitanku, ambil gelang perak terakhir, pemberian Andi di ulang tahun pernikahan kelima. Aku jual ke toko emas. Dapat Rp180.000. Aku bayar dokter. Budi dijahit. Dia tidak mengeluh sekalipun. Pulang ke rumah, Budi duduk di teras. Kakinya dibalut perban putih. Dika bawa air hangat, kasih ke Budi. Budi tersenyum, usap kepala Dika. Aku duduk di sampingnya. Budi, ceritakan tentang kamu. Aku ingin tahu. Dia diam lama. Lalu ambil kertas besar, kertas bekas kalender. Dia tulis panjang. Aku baca pelan-pelan. Aku dulu tukang kayu di pabrik besar. Gajinya. Punya istri. Namanya Sai. Kami bahagia. Tapi tahun 2018 ada kecelakaan. Mesin gergaji putus. Tanganku terpotong sedikit. Tapi demam tinggi. Dokter bilang infeksi. Aku bisu setelah itu. Pabrik pecat aku. Katakan, tidak bisa kerja lagi. Sarsak paruh. Butuh uang. Aku jual rumah kecil kamu. Tapi belum cukup. Sar mati di rumah sakit. Aku sendirian. Keluarga Sari usir aku. Katakan, kamu bukan siapa-siapa lagi. Aku hidup di jalan. Tidur di bawah jembatan. Makan dari sampah. Tapi aku masih hidup. Karena ingat Sari bilang, Budi, kamu kuat. Aku selesai baca. Tangan gemetar. Air mata jatuh ke kertas, bikin tinta luntur. Aku lihat Budi. Matanya merah, tapi dia tersenyum. Aku peluk dia erat. Kepalaku di dadanya. Aku menangis keras. Budi peluk pundakku. Tangan kasarnya mengusap punggungku. Dika ikut peluk dari samping. Kami bertiga di teras, menangis tanpa suara. Malam itu, aku masak ikan bakar spesial. Aku tambah sambal dan lalapan. Kami makan di teras. Budi tulis, enak. Seperti rumah. Aku tersenyum. Ini rumahmu sekarang, Budi. Tapi keesokan harinya, badai datang. Bu RT dan beberapa tetangga datang bergerombol. Rin, kami dengar suamimu kabur. Sekarang kok kasih tempat orang bisu? Nanti maling. Anakmu bahaya. Aku berdiri di depan pagar. Budi di belakangku, kaki masih pincang. Aku tarik napas dalam. Dia bukan maling. Dia bantu aku. Dia perbaiki atap, bikin mainan untuk Dika, antar jahitan. Kalian yang maling, maling kebahagiaan orang. Bu RT melotot. Kamu membela orang asing? Nanti menyesal. Aku tutup pagar keras. Bunyinya brak. Aku kembali ke teras. Budi menatapku. Matanya penuh terima kasih. Dia tulis, kamu berani. Aku bangga. Aku menangis lagi, tapi kali ini karena marah. Marah pada dunia yang kejam pada Budi. Marah pada Andi yang pergi. Marah pada diriku yang dulu lemah. Malam itu, aku duduk di samping Budi. Dika tidur. Aku tulis, kamu lebih baik dari suamiku. Dia bisa bicara, tapi bohong. Kamu bisu, tapi jujur. Budi baca. Lalu dia pegang tanganku. Dia tulis, kamu dan Dika adalah keluarga baru saya. Aku peluk dia lagi. Kali ini lebih erat. Aku rasakan detak jantungnya. Kuat, teratur. Aku sadar, Budi lebih jujur daripada Andi yang bisa bicara manis tapi menusuk dari belakang. Hari berikutnya, Budi mulai bikin bengkel kecil di halaman belakang. Dia kumpulkan kayu bekas dari tetangga, bikin meja kecil, kursi, rak. Dia jual ke orang-orang. Rp25.000 per barang. Uang pertama masuk, Rp75.000. Dia kasih ke aku. Aku tolak. Dia tulis, untuk sekolah Dika.
Aku menangis. Aku ambil uang itu, beli seragam baru untuk Dika. Dika pakai, lari ke Budi, peluk erat. "Paman, aku sayang paman." Budi tersenyum. Air mata jatuh di pipinya. Dia hapus cepat. Tapi aku lihat. Malam itu, kami duduk di teras. Budi tulis cerita lagi, tentang Sari. Dia gambar wajah Sari di kertas. Cantik, rambut panjang. Budi tulis, "Kamu mirip Sari. Kuat." "Baik." Aku pegang gambar itu. Aku tersenyum. "Budi, kamu boleh tinggal di sini selamanya." Dia angguk. Lalu dia tulis, "Rumah ini adalah rumah kedua saya. Terima kasih." Aku sadar, rahasia Budi bukan hanya luka di tubuhnya, tapi luka di hatinya yang lebih dalam. Dan aku adalah orang pertama yang mau dengar. Meski tanpa suara. Hujan deras turun sejak subuh. Seperti langit menangis untuk kami. Atap seng yang sudah Budi perbaiki masih kuat, tapi air tetap merembes di sudut dapur. Aku bangun jam 5, nyalakan kompor, rebus air untuk teh. Budi masih tidur di teras belakang, selimutnya basah di ujung. Aku ganti dengan selimut kering, lalu taruh payung di sampingnya. Dika masih meringkuk di kamar, napasnya pelan. Pukul 7, Budi bangun. Dia menyapu halaman meski basah. Kakinya masih dibalut perban, tapi dia tetap bekerja. Aku kasih nasi bungkus dengan telur dadar. Dia makan di teras, matanya menatap jalan. Aku tahu dia gelisah. Semalam dia tulis, "Ada orang lihat saya di pasar. Mungkin kenal Andi." Aku cuma angguk. Tapi dada aku sesak. Andi sudah 2 bulan hilang. Aku mulai lupa wajahnya. Tapi nama itu masih seperti duri. Pukul 10, hujan reda. Aku jemur pakaian, Budi bantu angkat ember. Dika main layang-layang di halaman, tertawa. Tiba-tiba suara motor berisik di depan pagar. Aku menoleh. Motor butut, warna merah pudar. Pengendaranya turun, helm dibuka. Wajah itu, Andi. Kus. Mata cekung. Bau alkohol menyeruak. "Rin," teriaknya. Suaranya serak. "Buka pagar." Aku berdiri membeku. Budi di belakangku, tangannya memegang sapu lidi. Dika lari ke dalam, bersembunyi di balik pintu. Aku buka pagar pelan. Andi masuk, langkahnya goyah. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya, tapi matanya tidak ke aku. "Ke rumah." "Ke Budi." "Pergi, Mas," kataku pelan. "Kamu sudah pilih dia." Andi tertawa kecut. "Lisa hamil. Aku butuh duit. Tabungan habis. Aku minta maaf, Rin. Aku salah. Aku mau balik." Aku geleng. "Tidak ada tempat buat kamu lagi." Matanya merah. "Kamu keras kepala. Lihat anakmu. Dika butuh bapak." Dia lihat Budi. "Siapa bajingan ini?" Budi tidak gerak. Hanya menatap Andi. Andi maju, dorong dada Budi. Budi mundur selangkah, tapi tidak balas. Andi semakin marah. "Bisu ya? Cocok sama mantan suami yang bisu hati." Aku maju, dorong Andi. "Pergi. Kamu yang bisu hati. Kamu tinggal aku, ambil semua uang, tinggal surat dingin." Andi menamparku. Keras. Pipiku panas. Aku jatuh ke tanah. Budi bergerak cepat. Dia pegang tangan Andi, dorong ke belakang. Andi terhuyung. Dika keluar, menangis. "Papa jangan pukul ibu." Andi lihat Dika. Matanya berkaca. Tapi alkohol membuatnya gila. Dia pukul Budi. Tinju mendarat di rahang. Budi tidak balas. Hanya angkat tangan, lindungi Dika yang lari ke arahnya. Budi peluk Dika, bawa ke dalam rumah. Andi teriak, "Kamu curi keluargaku?" Aku berdiri, pipi bengkak. "Kamu yang curi, kamu yang tinggal kami." Tetangga mulai keluar. Bu RT, Pak Slamet, semua menonton. Andi sadar. Dia mundur. Aku ambil Dika. Dia anakku. Aku lari ke dalam, peluk Dika. Budi berdiri di pintu, tangannya berdarah, luka lama terbuka lagi. Aku teriak, "Kamu tidak layak jadi bapak. Pergi." Andi naik motor. Mesin dinyalakan. Tapi sebelum pergi, dia teriak, "Ini belum selesai." Aku balik lagi. Motornya melaju. Bunyi knalpot hilang di ujung gang. Hujan mulai turun lagi. Aku, Budi, Dika duduk di teras. Basah, gemetar. Dika menangis di pangkuanku. Budi pegang tangan Dika,
lalu tanganku. Dia tulis di kertas basah, "Saya jaga kalian selamanya." Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena Budi, pria bisu yang baru 2 bulan kenal, lebih melindungi kami daripada Andi yang 7 tahun jadi suami. Malam itu, aku obati luka Budi. Rahangnya memar, tangannya berdarah. Aku balut dengan kain bersih. Dika tidur di pangkuan Budi, takut sendirian. Aku tulis, "Maaf kamu kena imbas." Budi geleng. Tulis, "Ini rumah saya. Saya lindung." Aku peluk dia. Kepalaku di dadanya. Detak jantungnya kuat. Aku rasakan hangat yang lama hilang. Pagi berikutnya, Andi datang lagi. Kali ini bawa surat dari kelurahan. Aku minta hak asuh Dika. "Kamu tidak mampu." Aku baca surat itu. Tangan gemetar. Budi ambil surat, baca. Lalu dia tulis, "Kita lawan. Bersama." Aku angguk. "Kami ke kelurahan." Pak Lurah tanya, "Bapak ini siapa?" Aku jawab, "Keluarga saya." Budi angguk. Pak Lurah lihat luka Budi, lihat Dika yang peluk Budi. Dia geleng. "Hak asuh tetap ibu. Bapak tidak punya bukti mampu." Andi marah. Tapi dia pergi. Kali ini tanpa ancam. Malam itu, hujan berhenti. Kami duduk di teras. Budi tulis, "Andi akan balik lagi. Tapi kita kuat." Aku pegang tangannya. "Ya, kita kuat." Dika tidur di pangkuan Budi. Aku lihat wajah mereka. Budi usap rambut Dika. Aku tersenyum. Badai datang lagi, tapi kali ini kami tidak sendirian. Pagi setelah Andi pergi untuk kedua kalinya, rumah terasa lebih luas. Bukan karena barang berkurang, tapi karena ketakutan ikut lenyap bersamanya. Aku bangun jam 5, tapi kali ini tanpa beban. Kompor menyala, air mendidih, aroma teh manis menyeruak. Budi sudah di halaman belakang, membelah kayu bekas jadi papan kecil. Keringat menetes di dahinya, tapi wajahnya tenang. Dika masih tidur, boneka beruangnya dipeluk erat. Aku buka pintu belakang. "Pagi, Budi." Dia menoleh, tersenyum lebar. Lalu tulis di papan kecil yang sekarang selalu tergantung di lehernya, "Pagi, hari baru." Aku tersenyum balik. "Mau teh?" Dia angguk. Aku bawa 2 gelas teh ke teras belakang. Kami duduk berdampingan, menatap pohon mangga yang mulai berbuah. Angin sepoi, bau tanah basah setelah hujan semalam. "Budi," kataku pelan, "terima kasih kemarin. Kamu lindungi kami." Dia geleng pelan. Tulis, "Kita lindungi satu sama lain." Aku pegang tangannya. Kasar, tapi hangat. Aku rasakan detak nadinya. Kuat. Aku biarkan tangan kami bersentuhan lebih lama dari biasanya. Hari itu aku mulai buka usaha jahit kecil-kecilan lagi. Aku pasang papan tulis di depan pagar, jahitan murah, seragam sekolah, kebaya, celana. Budi bantu bikin meja jahit dari kayu bekas. Rapi, kokoh. Dia antar pesanan pertama ke Bu RT, 5 potong seragam anak SD. Bayaran Rp150.000. Uang itu aku simpan di kaleng biskuit, khusus untuk SPP Dika. Sore hari, Dika pulang sekolah. Tasnya penuh buku. Dia lari ke Budi, peluk pinggangnya. "Paman, aku dapat nilai 100 matematika." Budi angkat Dika tinggi-tinggi, putar 1 kali. Dika tertawa ngakak. Budi ambil papan tulis kecil dari saku, gambar bintang 5 besar. Dika peluk lagi. Aku berdiri di pintu, menatap mereka. Ada sesuatu di dada aku yang mekar. Seperti bunga yang lama layu, mulai hidup lagi. Malam itu, Budi ajari Dika membaca papan tulis. Budi gambar huruf-huruf besar di kertas bekas, Dika ikut menulis. A, B, C, suara Dika kecil tapi penuh semangat. Budi angguk-angguk, kasih jempol. Aku masak ikan kesukaan Budi, mujair bakar dengan sambal terasi. Kami makan di meja makan kecil. Dika cerita tentang teman-temannya, tentang guru yang memuji. Budi dengar, matanya berbinar. Aku lihat wajah Budi saat aku taruh ikan di piringnya. Dia tersenyum lebar, gigi depannya yang miring terlihat. Aku tertawa kecil. Suara tawa sendiri terdengar asing, tapi nyata. Setelah makan, Dika tidur. Aku dan Budi duduk di teras. Bintang-bintang penuh di langit.
Aku tulis di papan, kamu senang di sini. Budi baca, lalu tulis, ya. Lebih dari senang. Ini rumah. Aku pegang tangannya lagi. Kali ini jari kami saling kait. Aku rasakan hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Aku menulis, aku juga senang kamu di sini. Budi menatapku lama. Lalu dia tulis, kamu cantik kalau senyum. Aku malu. Pipi panas. Tapi aku tersenyum lebih lebar. Hari-hari berikutnya, usaha jahitku mulai ramai. Tetangga datang satu persatu. Ada yang pesan kebaya, ada yang minta perbaiki celana sobek. Budi bantu antar pesanan pakai sepeda bututnya. Dia balik dengan uang dan senyum. Satu hari dia bawa Rp250.000. Aku hitung, cukup buat beli beras sebulan dan susu untuk Dika. Aku beli susu coklat. Dika minum, kumis susu di bibirnya. Dia peluk Budi, paman baik banget. Malam itu, aku ajari Budi menulis nama lengkapnya di papan besar. Budi Santoso. Dia tulis pelan-pelan, lidahnya sedikit keluar karena konsentrasi. Aku tertawa. Dia ikut tertawa, tanpa suara, tapi bahunya bergoyang. Aku tulis, nama kamu bagus. Dia tulis, nama kamu lebih bagus. Rina. Aku malu lagi, tapi hati bergetar. 1 minggu setelah Andi pergi, Dika mulai ceria lagi. Dia tidak lagi tanya, Papa kemana? Dia panggil Budi, Paman, dengan penuh sayang. Budi bikin rak buku kecil dari kayu bekas. Dika taruh buku-bukunya di sana, rapi. Aku lihat dari dapur, air mata hampir jatuh. Tapi kali ini karena bahagia. Malam minggu, kami makan malam spesial. Aku masak ayam goreng, pertama kali dalam 3 bulan. Budi bantu potong bawang, tangannya lincah. Dika nyanyi lagu anak-anak. Budi ikut tepuk tangan pelan. Setelah makan, kami duduk di teras. Budi ambil papan, tulis, hari ini hari terbaik. Aku angguk. Iya, karena kita bersama. Dika tidur di pangkuan Budi. Aku bersandar di bahunya. Bau sabun colek dan kayu menempel di bajunya. Aku rasakan napasnya di rambutku. Aku menulis. Aku mulai percaya lagi. Pada Cena. Pada orang baik. Budi baca. Lalu dia peluk aku pelan. Tangannya di punggungku. Aku menutup mata. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal baru. Malam itu, aku tidur dengan hati ringan. Aku bermimpi tentang tawa Dika, tentang senyum Budi, tentang rumah yang penuh suara. Meski Budi tidak bicara, aku bangun pagi dengan senyum. Aku tahu, kami akan baik-baik saja. Pagi itu angin sepoi, bau bunga kamboja dari pohon tetangga menyeruak ke dalam rumah. Aku bangun lebih awal, nyalakan kompor, rebus air untuk kopi. Budi sudah di halaman belakang, mengukir sesuatu di atas meja kayu kecilnya. Tangan kasarnya bergerak pelan, serbuk kayu beterbangan seperti salju halus. Dika masih tidur, napasnya teratur. Rumah ini terasa penuh. Bukan hanya barang, tapi kehangatan. Aku bawa secangkir kopi hitam ke Budi. Dia menoleh, tersenyum. Matanya berbinar di bawah sinar matahari pagi. Aku taruh cangkir di sampingnya. Dia angguk dalam-dalam, lalu kembali mengukir. Aku intip dari dekat. Kotak kayu kecil, ukuran telapak tangan. Tutupnya diukir bunga matahari, bunga kesukaan Dika. Aku tersenyum. Buat Dika ya? Budi geleng pelan. Lalu dia buka kotak itu. Di dalamnya cincin. Bukan emas. Hanya kawat tembaga yang dipilin rapi, membentuk lingkaran kecil. Di tengahnya, batu kecil dari sungai, mengkilap seperti mutiara murah. Budi ambil papan tulis kecil dari lehernya. Tulis, maukah kamu jadi rumah saya? Aku membeku. Tangan gemetar. Air mata langsung jatuh. Budi berdiri, ambil cincin itu, lalu berlutut di depanku, di atas serbuk kayu dan debu pagi. Matanya penuh harap. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku angguk. Cepat. Berulang kali. Budi pasang cincin itu di jari manisku. Pas. Hangat. Aku peluk dia erat. Kepalaku di dadanya. Detak jantungnya cepat, seperti milikku. Dika bangun, mengucek mata. Bu, Paman ngapain? Aku lepaskan pelukan, hapus air mata. Paman minta ibu jadi istrinya.
Dika melotot, lalu lari, peluk kami berdua. Paman jadi papa baru ya? Budi angguk. Dika lompat-lompat. Rumah penuh tawa. Siang itu, kami ke pasar. Budi dorong sepeda butut, aku dan Dika jalan di samping. Aku beli kain putih sederhana, buat gaun pengantin. Budi beli kayu jati kecil, buat bikin meja makan baru. Dika pilih balon merah. Kami pulang, tertawa sepanjang jalan. Tetangga menatap. Ada yang bisik-bisik. Aku tidak peduli. Cincin kawat di jari ini lebih berharga daripada emas Andi yang dulu. Malam itu, kami rencanakan pernikahan. Sederhana, di rumah. Hanya keluarga dekat, Bu RT yang akhirnya luluh, Pak Slamet yang bawa nasi kuning, dan Dika jadi saksi. Aku jahit gaun sendiri. Putih polos, panjang selutut. Budi bikin jas dari kain bekas, hitam, rapi. Dika pakai seragam sekolah terbaiknya, dasi merah dari pita bekas. Hari pernikahan tiba. Pagi cerah. Halaman kecil kami dihias lampu dari botol bekas. Budi bikin semalaman. Meja makan baru dari kayu jati jadi tempat akad. Pak Lurah datang sebagai wali. Budi tulis di papan besar, "Saya terima nikahnya Rina dengan mahar cincin ini." Pak Lurah tersenyum. Sah. Dika tepuk tangan. Bu RT menangis. Bukan karena iba, tapi karena bahagia. Aku lihat wajah Budi. Matanya berkaca. Aku pegang tangannya. "Saya terima," kataku pelan. Suara gemetar, tapi pasti. Makan bersama. Nasi kuning, ayam goreng, telur pindang. Budi suapi Dika. Aku suapi Budi. Tawa di mana-mana. Malam itu, kami tidur bertiga di kamar. Dika di tengah, aku dan Budi di sisi. Dika pegang tangan Budi. "Papa boleh panggil papa ya?" Budi angguk. Air mata jatuh di bantal. Aku hapus pelan. Hari-hari setelah pernikahan, tetangga masih bisik-bisik. "Kok nikah sama orang bisu?" Kasihan Rina. Tapi aku tidak peduli. Budi bikin bengkel kayu kecil di halaman belakang. Pesanan datang, meja, kursi, rak. Uang masuk. Aku buka usaha jahit lebih besar, pasang mesin jahit listrik baru. Dika juara kelas lagi. Dia cerita ke teman, "Papa saya bisu, tapi paling kuat." Satu malam, Budi bawa aku ke teras. Bintang penuh. Dia tulis, "Kamu bahagia." Aku angguk. Lebih dari bahagia. Dia peluk aku, cium keningku. Pertama kali. Hangat, lembut. Aku balas cium pipinya. Bau kayu dan sabun. Malam itu, kami tidur di kamar baru. Budi bikin ranjang kayu besar. Dika tidur di kamar sendiri, bangga punya kamar besar. Aku dan Budi berbaring. Dia pegang tanganku. Aku rasakan cincin kawat itu. Aku tulis di papan kecil, "Cinta kamu." Budi baca. Lalu dia cium bibirku. Pelan, lembut, tanpa kata, tapi penuh makna. Aku balas. Air mata jatuh, tapi kali ini karena cinta. Pagi berikutnya, Dika bangun, lari ke kamar kami. "Papa, Ibu, aku mimpi kita ke pantai." Budi tersenyum. Tulis, "Nanti kita ke sana bersama." Aku angguk. Rumah ini utuh lagi, dengan cinta tanpa kata. Setahun berlalu seperti angin sepoi yang membawa bau bunga Kamboja setiap pagi. Rumah kecil di ujung gang itu kini punya 2 pintu baru. Budi bikin dari kayu jati bekas, dicat putih bersih. Halaman belakang jadi bengkel kayu kecil dengan atap seng mengkilap. Di depan, papan nama jahitan Rina kerajinan kayu Budi tergantung rapi, dicat merah oleh Dika. Usaha kami berkembang. Pesanan datang dari kampung sebelah, bahkan dari kota kecil terdekat. Uang masuk cukup untuk bayar listrik, beli susu, dan nabung sedikit demi sedikit. Pagi itu aku bangun jam 5, seperti biasa. Kompor gas baru, hadiah ulang tahun pernikahan dari Budi, menyala pelan. Aku rebus air, buat kopi hitam untuk Budi, teh manis untuk Dika. Budi sudah di bengkel, mengukir nama pelanggan di meja kecil. Tangan kasarnya masih lincah, meski ada bekas luka baru di jari telunjuk, tertimpa palu minggu lalu. Dika keluar kamar, seragam SD-nya rapi, dasi merah dari pita baru. "Pagi, Ibu." "Pagi, Papa." Budi menoleh, tersenyum lebar. Dia angkat Dika, cium keningnya. Lalu tulis di papan kecil yang kini selalu di saku bajunya, "Pagi, juara."
Hari ini ujiannya? Dika angguk bangga. Iya, Papa. Aku pasti juara lagi. Aku taruh sarapan di meja, nasi goreng dengan telur ceplok dan irisan timun. Kami makan bersama. Budi suapi Dika, aku suapi Budi. Tawa Dika memenuhi ruang makan kecil kami. Siang hari, Dika pulang dengan piagam. Juara 1 kelas 2 SD. Dia lari ke bengkel, tunjukkan ke Budi. Budi angkat tinggi-tinggi, putar 1 kali. Dika tertawa ngakak. Aku berdiri di pintu bengkel, menatap mereka. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Aku ambil ponsel, foto mereka. Budi lihat, lalu tulis, foto keluarga. Aku angguk. Iya, keluarga kita. Sore itu, Andi datang. Motornya lebih baru, tapi wajahnya masih cekung. Dia berdiri di depan pagar, tangan di saku. Aku keluar, Budi di belakangku, Dika di dalam rumah. Mau apa lagi, Mas? Tanyaku datar. Andi menunduk. Rin, aku salah. Lisa pergi. Anaknya bukan aku. Aku minta maaf. Aku lihat kalian bahagia. Aku cuma mau bilang selamat. Aku diam. Budi pegang pundakku. Aku tarik napas dalam. Kami sudah bahagia, Mas. Pergi. Jangan ganggu lagi. Andi angguk. Matanya berkaca. Dia naik motor, pergi tanpa kata. Aku tutup pagar. Budi peluk aku dari belakang. Aku bersandar di dadanya. Selesai, bisikku. Budi tulis, selesai. Kita mulai baru. Malam itu, kami duduk di teras baru. Budi bikin dari kayu jati, lengkap dengan bangku panjang. Bintang-bintang penuh. Dika tidur di pangkuan Budi, piagamnya masih di tangan. Aku pegang tangan Budi. Cincin kawat tembaga itu masih di jari manisku, mengkilap meski sudah setahun. Aku tulis di papan kecil, terima kasih sudah jadi rumah kami. Budi baca. Lalu dia tulis, terima kasih sudah jadi suara saya. Aku menangis. Pelan. Bahagia. Budi hapus air mataku dengan jempolnya. Lalu dia cium keningku. Dika menggeliat, peluk Budi lebih erat dalam tidur. Aku lihat rumah kami. Lampu kuning dari bohlam hemat energi menerangi dinding cat putih. Mesin jahit listrik di sudut ruang tamu. Rak buku Dika penuh buku baru. Bengkel kayu di belakang penuh pesanan. Semua dari tangan Budi. Semua dari kerja keras kami. Aku ingat hari-hari gelap. Surat Andi, dompet kosong, tangan lecet, malam tanpa suara. Kini semua jadi kenangan. Budi datang seperti hujan di musim kemarau. Tanpa kata, tapi membasahi hati yang kering. Dika bangun sebentar, mengantuk. Papa, cerita dong. Budi tersenyum. Dia ambil papan, gambar cerita sederhana, rumah kecil, pohon mangga, 3 orang tersenyum. Dika lihat, tersenyum, lalu tidur lagi. Aku peluk mereka berdua. Kita sudah punya cerita sendiri, bisikku. Malam semakin larut. Angin sepoi membawa bau bunga Kamboja. Budi taruh Dika di kamarnya, lalu kembali ke teras. Kami duduk berdua. Dia pegang tanganku. Aku bersandar di bahunya. Kami diam. Tapi diam ini penuh. Penuh cinta. Penuh harapan. Aku lihat langit. Bintang-bintang kecil berkelip. Aku ingat ibuku pernah bilang, rumah bukan dinding, tapi hati yang tinggal di dalamnya. Aku tersenyum. Rumah kami kecil, tapi hati di dalamnya besar. Budi bisu. Tapi suaranya ada di setiap ukiran kayu, di setiap jahitan kain, di setiap tawa Dika. Budi tulis 1 kalimat terakhir di papan, selamanya bersama. Aku angguk. Selamanya. Kami masuk rumah. Lampu dimatikan satu persatu. Pintu ditutup. Tapi hati kami terbuka lebar. Besok pagi, matahari akan terbit lagi. Kompor akan menyala. Kopi akan direbus. Dika akan berangkat sekolah. Budi akan mengukir. Aku akan menjahit. Dan kami akan hidup, bukan hanya bertahan. Di kamar, aku berbaring di samping Budi. Dika tidur di kamar sebelah, pintunya terbuka sedikit. Aku pegang tangan Budi. Dia cium jari manisku,
tempat cincin kawat itu berada. Aku tersenyum dalam gelap. Aku tahu, ini akhir dari luka. Ini awal dari rumah baru kami. Dan di luar, bintang-bintang terus berkelip. Seperti janji, bahwa setelah badai, selalu ada pelangi. Dan pelangi kami bernama keluarga.